Petak 54G seluas 4,7 hektar yang merupakan tanaman kehutanan jati tahun tanam 2021 di mana petani di Desa Sudimoro Harjo berkesempatan untuk menanam jagung di bawah tanaman hutan. Hal ini menjadi kontribusi Perum Perhutani KPH Nganjuk untuk mendukung ketahanan pangan tanpa merusak tanaman hutan, di mana substansi dari pertanian jagung di lahan hutan ini untuk menjaga tanaman hutan agar tidak terjadi bencana alam. Jadi ini adalah petak 54G seluas 4,7 hektar yang dilakukan panen pada hari ini, merupakan tanaman kehutanan jati tahun tanam 2021. Jadi memang ini berkahi di daerah Sudimoro Harjo ya. Sudimoro Harjo ini memang mereka berkesempatan untuk melakukan penanaman tanaman sawit, komoditas jagung di bawah tanaman kehutanan kita. Itu menjadi salah satu kontribusi kita untuk ketahanan pangan. Jadi kita juga memberikan akses kepada petani-petani hutan untuk ikut berkontribusi gitu ya, mendapatkan penghasilan dari hutan itu sendiri. Tapi juga tanpa mereka merusak dari tanaman hutannya sendiri. Seperti juga disampaikan bahwa kita harus menjaga tanaman kehutanannya, karena jika tidak dijaga tanaman kehutanannya nanti akan memberikan dampak pada daerah hulu gitu ya, yang nanti mungkin ya daerah hulu akan mendapatkan banjir ketika kita tidak menjaga tanaman kehutanan di daerah itu. Jadi ini menjadi salah satu program perhutani juga yang mungkin juga sudah diketahui bersama, menjadi memberikan akses kepada masyarakat sekitar untuk bermuara tanpa meninggalkan dari pelestarian dari tanaman hutan. Seperti itu. Panen raya ini peran serta TNI sendiri, nah? Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajati, Pak Kasrem, Pak Dandim, dan seluruhnya, bahwa kegiatan panen ini dimaksudkan adalah untuk memberikan motivasi kepada petani bahwa kita semuanya itu di dalam melaksanakan kegiatan pertanian, bahwa petani itu disampaikan pemerintahan kemarin adalah pahlawan. Saat ini pahlawan pangan bukan Indonesia saja, tetapi pahlawan pangan untuk dunia. Kita ketahui kemarin paparan dari Pak Mentan 900 juta, hampir 1 miliar di 57 negara saat ini sedang krisis pangan. Makanya Mentan dalam hal ini menggenjot pertanian, produk pertanian, percepatan tanam, dibantu mulai dari bibit, peralatan, baik mulai tanam, penggarapan sampai pertanian. Nah, ini bagian daripada ketahanan pangan, yaitu masalah tanam jagung. Kita memanfaatkan wilayah yang tidak atau wilayah perhutanan untuk menghasilkan, di samping pohon keras atau jati dimanfaatkan untuk pertanian jagung, karena kalau di sini tidak mungkin kita menanam padi karena air. Makanya pada kesempatan ini kami berterima kasih kemudian kepada kewilayahan dalam ini Pak Dandim yang memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, untuk berproduksi atau menanam jagung di wilayahnya masing-masing. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa petani hutan itu pun mendapatkan subsidi pupuk, kemudian mendapatkan bibit dan lain sebagainya. Sehingga intinya dari pemerintah pusat, bagaimana masyarakat kita ini bisa membantu ketahanan pangan sesuai dengan wilayah masing-masing. Kalau itu wilayah reguler, padi, kalau wilayah kehutanan kebanyakan adalah jagung, supaya khususnya wilayah Jawa Timur ini bisa melaksanakan atau memberikan dukungan negara terhadap negara masalah ketahanan pangan. Kita ketahui kemarin dari Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa Jawa Timur surplus atau membantu 17%. Diharapkan dengan percepatan tanam bisa melebihi dari 17%. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada saudara-saudara kami petani yang
bekerja keras untuk menanam jagung atau lahan, istilahnya lahan tidur dimanfaatkan bisa menghasilkan seperti ini. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Forkopimda yang mendukung kegiatan ini. Kita TNI atau kewilayahan hanya bisa memberikan pendampingan, memberikan bantuan apa yang bisa kita bantu. Pak Kapolres juga sama dan sebagainya. Jadi itu tugas kami kewilayahan, memberikan pendampingan terhadap petani. Kemudian kemarin juga disampaikan ke Pak Mentan agar petani jangan dipersulit siapapun. Makanya kemarin sebelum Ramadan itu ada MOU, kesepakatan kita bahwa siapapun yang mengerjakan asal itu tidak merugikan orang lain, maka kita harus dukung. Itu saja, terima kasih. Terima kasih juga. Diharapkan program ini terus berlanjut agar petani semakin sejahtera sehingga semakin banyak berkontribusi dalam ketahanan pangan untuk negara Indonesia. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Asep Bahar, SRTV melaporkan. Satu di antaranya adalah pemanfaatan. 1, 2, 3.